Ya. Halo Pak Agung, makasih banyak loh Pak udah mau join kita di sini untuk memberikan edukasi nih ke teman-teman retail investor ya Pak ya. Soalnya memang aku tadi baru bilang kalau sektor konstruksi itu sangat menarik karena semuanya itu rata-rata masih di bawah. Istilah kalau kita beli sekarang pun masih potensial upside-nya itu harusnya akan sangat menjanjikan ya, maksudnya akan sangat menarik lah karena beli barang yang belum naik itu paling enak dan aku tuh paling suka Pak beli saham-saham yang belum naik tuh Pak. Oke, mungkin kita sapa dulu ya teman-teman di sini. Halo, selamat malam semua. Salam sehat dan happy cuan selalu ya. Malam ini kita akan IG Live Edukasi Get Closer with Emiten. Kali ini kita belajar lebih lanjut dengan emiten PT Adikarya Persero Tbk yang mencatatkan saham perdananya itu di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2004. By the way, teman-teman tahu nggak sih kalau hari ini sebenarnya Adikarya adalah ex-date dari right issue-nya. Dan hebatnya, walaupun dia X, ternyata Adi itu naik gitu loh. Dan tanggal 25 Oktober kemarin kan kumdet ya. Jadi setiap pemegang 10 juta saham lama Persero yang namanya tercatat di DPS pada tanggal terakhir pencatatan atau recording date tanggal 26 Oktober berhak atas 19.783.232 HMETD dengan harga paksaan 550 dan distribusi HMETD itu akan diberikan tanggal 27 Oktober ya Pak ya. Dan perdagangan dan pelaksanaan right-nya itu antara tanggal 28 Oktober hingga 8 November. Jadi teman-teman yang memang udah beli dan udah invest di Adi, kalian akan mendapatkan right-nya Adi yang nanti bisa ditebus dengan harga 550. Tapi sebelum kita mulai, kita disclaimer dulu ya teman-teman di sini bahwa pembahasan saham hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Sekilas mengenai emiten Adi bahwa kegiatan utama Adi dan entitas anak atau grup adalah bergerak di bidang engineering dan konstruksi, properti dan hospitality, manufaktur dan investasi dan konsensi. Profil singkat Direktur Adi di sini Pak A.A.G. Agung Darmawan selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko. Beliau menjabat sebagai Direktur Persero itu sejak 4 Juni 2020. Oke nih Pak, kita masuk langsung nih ke Q&A karena banyak banget sih yang saya penasaran nih Pak, pengen tahu banget mengenai Adi, apalagi nih udah right issue. Wah, ini kayaknya bakalan biasanya Sam kalau habis right itu akan menarik karena biasanya udah dapat dana segar, jadi untuk ekspansi segala macam udah siap nih Pak. Oke Pak, mungkin bisa ceritain dulu ya Pak ke teman-teman di sini, kira-kira itu bisnis Adi itu seperti apa sih Pak? Karena banyak tuh orang cuma tahu Adi tapi belum tahu detailnya itu seperti apa. Bisa tolong ceritain nggak Pak mengenai Adi? Oke, terima kasih Mbak Rita dan teman-teman semua. Jadi tak kenal maka tak sayang ya, tak kenal maka tak sayang. Saya sempat ngikutin IG-nya Mbak Rita nih juga nih beberapa saya lihat ada juga ternyata yang sempat nyinggung Adi tuh bahwa ternyata Adi ini belum sempat dilihat dan dilirik. Nah itu makanya saya bilang mal maka tak sayang. Jadi kebetulan saya tadi benar saya ditugaskan bergabung di Adi ini sejak 15 Juni 2020. Memang background saya 25 tahun saya di Bank BNI, Mbak Rita. Jadi emang banker saya, banking ya. Jadi kita ada di Adi. Nah, yang membuat saya bangga di Adi itu adalah pertama, Adi ini ternyata perusahaan konstruksi yang pertama yang dari organisasi yaitu tahun 60. Jadi ada karya yang kita juga, saya juga baru tahu ketika masuk Adi, ternyata Monas yang buat Adikarya. Monas Adikarya, Istiqlal, terus Sarina, GBK, itu ternyata Adikarya. Jadi itu cukup membanggakan. Ya, dan yang kedua yang penting juga tadi yang disampaikan, ternyata Adikarya itu adalah yang pertama juga IPO di 2004. Jadi perusahaan konstruksi yang pertama juga di 2004. Makanya ada yang namanya pertama, pionir, pasti ada lesson learn yang dipakai oleh yang lain. Benar. Nah, pada saat kita IPO ternyata kita langsung full nih 49%. Ya, sekarang tidak bertahap, kita 49%, dan waktu itu masih namanya baru ya, jadi angkanya masih kecil.
Nah, Hmm. akibatnya apa? Akibatnya sampai dengan saat ini equity kita baru 6 triliun. Oh, Jauh oke. dibandingkan karya-karya yang lain. Iya. Kalau misalnya PP lah, PP kan paling dekat dengan kita 15 triliun. Yang lain Mhm. lebih gede, kita lebih gede dan sebagainya. Nah, ini Mhm. yang perlu dipahami dan Benar. dengan komposisi 4951 tadi ya. Mhm. Ini menjadi challenge bagi kita karena retailnya ternyata banyak sekali. Nah, Dari oh gitu. 49% itu Oh, I betul see. Oke, lebih oke. dari 30 persenan lah itu retail Oh, oke. Retail gitu. investor ya, Pak ya? Iya. Nah, karena tadi kita adalah yang terkecil equity-nya, maka manajemen berusaha untuk meningkatkan equity ADI. Nah, kalau karena kita Mhm. perusahaan negara juga, salah Mhm. satu upayanya adalah kita dengan meminta penambahan PMN, modal Mhm. negara. Nah, Yes, benar. akhirnya setelah dari 2 tahun, 3 tahun belakang ini kita upayakan, Mhm. kita akhirnya tahun ini mendapatkan PMN tersebut. Sudah ada Mhm. keputusan PP-nya sudah ada dan kita akan mendapatkan PMN sebesar 1,9 triliun, 1976 triliun. Tentu 196. saja dengan adanya PMN tersebut, karena Mhm. kita porsinya 5149, hak Mhm. dari publik tentunya harus diberikan juga. Oleh karena Yes, itu, kita benar. akan melakukan right issue yang tadi sudah disampaikan Mbak Rita. Mhm. Kita sudah kumdet kemarin, Mhm. ya puji syukur ya, kita sekarang ini harganya juga naik, benar. Tadi sampaikan, Benar, benar. kita harganya naik. Iya. Ya, Candle-nya bagus lagi, Pak. Saya dari tadi udah saya lihat-liatin ini teknikalnya Adi. Wah, candle-nya ternyata hammer. Kalau kata kata orang teknikal, kalau bentuknya hammer biasa potensi pembalikan arah. Yang mudah-mudahan lanjut ya, Pak ya. begitu ya. Iya, iya. Nanti deh, terakhir nanti aku bacain teknikal yang dari aku udah minta analis, aku lihat-lihat juga nih. Jadi udah disiapin juga nih beberapa chart yang menarik tentang Adi ini. Nanti kita sampaikan ke teman-teman juga ya, Pak ya. Oke, terus Pak, lanjut Pak. Ya, jadi Adi ini small is beautiful kalau menurut saya. Mhm. Small is Ya, setuju. beautiful. Dan ada blessingnya juga. Hmm. Jadi ketika kita adalah yang paling kecil, profil keuangan yang paling kecil, Adi Hmm. jadi nggak bisa macam-macam, nggak bisa aneh-aneh. Makanya tadi Oke. benar di dalam bisnis kita tuh 75% lebih ada di Hmm. construction and engineering, di mana kita adalah kontraktor murni, Hmm. bukan investor. Jadi benar-benar Oke. kontraktor yang dibayar dengan uang muka 10% terus kerja dapat progres, murni Oh, seperti itu. bagus. Hmm. Ya, tidak mungkin tidak yang kalau yang lain kan bisa yang invest Invest. di dan sebagainya. Yes. Kita nggak bisa, Iya. Oh, nggak ada oke. duit. Jadi lebih kepada nggak ada duit, bukan nggak mau, nggak ada duit. Oke, oke. Hmm. Oke. Iya, iya. Tapi akhirnya jadi blessing ketika kemarin COVID kita Hmm. tidak punya investasi. Iya, nggak Jadi ada kita beban bisa jadi Pak ya. beban dan tanda Hmm. kutip tidak ada beban. Namun demikian kita kemudian secara berangsur harus mulai memikirkan nih Hmm. untuk sustainability ADI ke depan Hmm. harus seperti apa. Pertama tadi equity sudah kita perbaiki, equity-nya menjadi bertambah dengan PMN dan kami harap nanti support dari para existing shareholder Hmm. supportnya bagus. Jadi Hmm. juga mengambil right-nya sehingga Yes. kita akan ada tumbuh di PMN dan publiknya sekitar 3,9 triliun sehingga kalau Hmm. digabung dengan equity kami berharap bisa double digit. Amin. Dengan equity yang double digit ini tentunya Hmm. saja makin mendekat kepada peers kita dan makin baguslah gerakan kita. Nah, Iya, benar. dari PMN yang akan kita dapat ini yang perlu dicatat nih Mbak Rita dan Iya. teman-teman, tidak ada yang akan kita gunakan untuk melunasi kredit. Oh. Kita tidak dalam kondisi restruct maupun kita tidak dalam kondisi ingin melunasi kredit dengan Hmm. PMN. Hmm. Jadi seluruh dana PMN itu akan kita gunakan untuk chip in di beberapa proyek kita yang memang kita ikuti sebagai investor dalam porsi kecil. Hmm. Kenapa kita ikut porsi kecil di investor? Hmm. Supaya kita dapat proyek konstruksinya. Oh, I Gitu loh. see. Oke, oke. Di dalam Menarik. masuk ke investasi pun ada beberapa kriteria yang kita lihat.
Pertama, kalau untuk investasi di jalan tol, kuncinya adalah masuk ke tempat yang gampang keluar. Oh, Nah, benar. susah. Belum masuk udah mikirin keluar ini, Mbak Rita. Iya dong, Jadi, harus dong, Pak. masuk ke tempat yang gampang keluar. Jadi, Oke. kita memilih jalan-jalan tol yang akan kita ikut chip in di sana dengan jumlah kecil. Misalnya Jogja Solo, itu kan bagus sekali LHR-nya. Benar, benar. Terus Jogja Bawen, itu juga bagus. Oke. Kemudian Iya. nanti ada Elevated Cikunir Ulu Jami. Ya, jadi kalau Hmm, sekarang Simatupang udah macet banget, nanti di atasnya ada. ada lagi ya, Pak Nah, ya? ada itu Oke. LHR sudah di atas 30.000. Kalau yang Jogja Solo 26.000. Jadi kita memilih yang LHR tinggi atau dalam tanda kutip seksi untuk dijual kemudian Benar. itu kita akan lepas begitu semua sudah selesai, bisa kita lepas dengan mudah. Iya. Kayak Itu saham, tujuan. Pak. Jadi begitu masuk kita harus yang liquid. Jadi nanti kalau misal perlu dana, perlu kita mau cuan dari investasi itu, jadi jualnya juga gampang ya, Pak ya. Wah, bagus sih Tuh. ini. Ini milihnya Benar-benar. yang bagus juga ya, supaya gampang keluar ya. Iya. Iyalah. Jadi Iya. memang itu penting banget ya buat investor karena kalau misalnya kita cuma mikir investnya tapi kita nggak mikir exit plan-nya, wah nanti pas suatu saat kita butuh merealisasikan profit atau kita ada keperluan untuk investasi lain kan nanti susah untuk Ya, betul. muter-muter dananya kan ya Pak ya kayak gitu ya. Oke, oke. Oke, ini Dan menarik yang sekali ya. Terus ya, Adi kan sebenarnya banyak Pak bisnisnya. Saya lihat ada anak-anak usaha lainnya tuh Pak. Nah itu kayak gimana ya Pak untuk ya. ini? Tadi saya lanjutkan sedikit soal Iya, investasi. iya, Kalau oke. kita pilih investasi yang menjadi catatan kita, yang pertama tadi harus memikirkan exitnya, khususnya untuk Benar. jalan tol. Terus yang Yes. kedua, investasi kita pun kita arahkan kepada yang eh, menghasilkan recurring income dan bisnis masa depan. Jadi kita ada invest ke dalam proyek-proyek pengolahan limbah dan Oh, pengolahan air minum. oke. Kenapa kita lari air minum? Nah, pertama ke depan air minum itu akan jadi barang yang kayaknya Berharga agak ya? sulit juga ya. Iya, 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 bisa dilihat di berita-berita belakangan ini kan iya, katanya saya baca di Instagram juga ya di medsos bahwa 70% air kita terkontaminasi kan itu. iya. Benar sih. Jadi air minum menjadi penting dan Mm-mm. demikian pula dengan limbah. Nah, Mhm. kita ini adalah perusahaan juga satu-satunya, bukan satunya, pertama lah, nggak boleh satu-satunya. Yang pertama di karya ini yang mulai masuk ke dalam industri pengolahan limbah terpadu. Kita ada Hmm. investasi di tahap awal ini, baru tahap 1, ada di kawasan industri Medan, di Oh, Kim Medan itu. Kita mengolah nanti limbah B3 dan sebagainya. Terpadu nanti, oh, lengkap semuanya bisa kita olah di situ. Jadi tidak oh, perlu dari Sumatera dibawa ke Jawa Barat. Selama ini pakainya oh. kirim ke Jawa Barat. Oh, I see. Jadi sekarang udah Nah, bisa dikelola di dalam daerah itu sendiri ya, Pak ya? betul. Oke. Nah, balik ke pertanyaan tadi, bisnisnya apa Mhm. saja sih Adi? Nah, Mhm. sebenarnya kalau dibagi, itu hanya ada 4 lini utama bisnis Adi. Oh, ada 4 Hanya aja. 4. Oke. Hanya 4. Kalau lini utamanya ya, jadi Ya. tadi yang pertama engineering and construction itu memberi sumbangan sekitar 75% dari revenue Adi. Oke. Itu semuanya adalah pekerjaan-pekerjaan infrastruktur, gedung, kereta Mhm. apian dan sebagainya. Itu yang benar-benar Mhm. kita kontraktor. Itu masih 70%. Oke. Lini kedua itu property dan hospitality. Memang Oke. betul di sini ada 2 anak yang kita kelola, yaitu yang hubungan dengan properti. Yang pertama ADCP. Yang udah listing ya, Jadi Pak ya? betul udah listing, meskipun waktu itu Mhm. listingnya mungkin pada timingnya yang Momentumnya kurang. kurang. Benar. Iya, Lagi kurang betul, pas. kurang Yes. pas. Padahal itu Mbak Rita itu adalah Mhm. satu-satunya TOD yang ada di Indonesia. Iya, aku juga lagi lihat-lihat nih Pak, sebenarnya Hmm, termasuk menjadi salah satu incaran saya. Karena ya, memang begitu adiknya bergerak ke atas, ini juga akan menjadi company yang sangat seksi. Karena LRT begitu dijadikan, ini semuanya TOD ada di sana Pak. Dan itu lokasinya cukup strategis loh Pak. betul. Oke, Itu terus Pak PR-nya lanjut. memang. Memang Hmm, PR-nya di situ. Yang anak yang satu ini, yang properti yang hmm, ADCP, hmm, bagaimana kita tergantung dengan LRT. Nah, kemarin kan memang yes. LRT ada kemunduran 2 tahun Iya, karena adanya pembebasan lahan dan sebagainya. iya,
Jadi benar. bukan dari sisi adinya itu memang mundur. Tapi sekarang sudah ada master agreement untuk pengujian dan sebagainya. Kita harapkan di pertengahan tahun depan udah jadi dan ini udah operasional dan ini terbukti dari salesnya ADCP sudah mulai meningkat nih. Mulai membaik ya, Pak? Di tahun ini di Agustus kemarin udah meningkat bagus. Hmm, Gitu. oke. Nah, anak yang kedua yang berhubungan dengan properti itu namanya Adi Persada Properti APP. Ini juga Oh, ada kekhususan. hmm. Jadi tidak terlalu scatter kemana-mana, tapi fokus di daerah kampus-kampus yang besar. Jadi Oh, diawali dengan Taman Melati di Depok, UI Depok situ. oh Kan begitu deket masuk ya. Margonda, di belakang kanan ada Taman Melati. Itu punya Adikarya itu. Iya. Kita udah Oh, sold oke. out dua project itu, dua-duanya udah sold out. Oh, Kemudian ada oke. Taman Melati di UGM, Sindu Adi. Ada Taman Hmm. Melati juga di Bandung, deket Unpad itu. Ada di Oh, semuanya Malang, ada lokasi. di Surabaya. Iya. Oke, lokasinya sangat dekat dengan kampus yang kelas satu ya, Pak ya. Ini kampus-kampus yang Ya, memang memang bagus-bagus semua. betul. Oke. Nempel di situ. Nah, Hmm. sayangnya memang kalau tadi TOD yang ACP itu terganggu Mm-mm. salesnya sejak 2020 akibat pandemi dan akibat belum Yes. jadinya LRT, ya. Mm-mm. Kalau yang satu, yang APP, terganggu Mm-mm. juga salesnya sejak pandemi karena mahasiswanya online Iya, semua. benar-benar. Benar, Pak. Pada Zoom semua ya, Pak. Jadi nggak banyak yang Iya. tinggal daerah sana ya. Gak ada Oke. nyari kos, gak ada yang beli Mm-mm. invest. Nah, Mm-mm. tapi sejak Agustus 2022 udah mulai offline, jadi udah mulai bangkit lagi. Udah Jadi masuk. kita juga udah mulai bergerak Hmm. mempercepat pembangunannya yang kemarin terhambat juga sih. Itu. Mm-mm. Nah, yang ketiga, line bisnis yang ketiga itu adalah manufaktur. Dalam hal ini kita memiliki Adi Persada Beton. Tapi kita Oh, memang ini masih sebagai pelengkap lah. Utamanya adalah pelengkap untuk mensupport kebutuhan-kebutuhan kita dan ada sebagian memang yang keluar. Tapi kita oh, oke. sangat hati-hati dalam membesarkan ini Adi Persada Beton agar Mm-mm. tidak terjadi bubbling dan sebagainya lah. Kita jaga lah ini. Oke. Menarik. Nah, yang Kemudian yang ke terakhir Mm-mm. ya, yang terakhir lain bisnis kita yang tadi investasi. Nah, Mm-mm. investasi kita sudah masuk sejak Desember 2020 baru kita punya investasi. Dalam hal ini yang tadi jalan tol Jogja Solo, Jogja Bawen gitu dan Mm-mm. adanya investasi yang berhubungan dengan limbah, bukan limbah, Oke, sorry. limbah sampah Limbah dan ya, Pak ya? air. Ya, Pengelolaan limbah dan air. Oke. iya. Oke. Terus Pak, jadi ada 4 lini usaha ini ya Pak ya, yang sangat menarik nih. Memang Ya. sih, kemudian oke. Terus ada lagi Pak, berarti empat empat pilar ini Pak yang menunjang performa Adi saat ini ya Pak ya. Betul. Ya, di dalam Oke. properti dan properti tadi kita punya 3 hotel sebenarnya, yaitu juga menyumbang cukup banyak recurring saat ini sih, yaitu Mhm. ada hotel di Medan, di Semarang dan di Iskandar Syah itu yang namanya Grandika. Grandika itu ada yang punya, yang di Mhm. Iskandar Syah Blok M itu ada punya tuh. Oke. Oke, oke. Terus siapa? Oke, ini Intinya sangat. kami sih Heeh. tidak memilih investasinya investasi yang dalam jangka pendek untuk tol, dalam jangka Mhm. panjang untuk yang menghasilkan recurring. Oke. Berarti Pak, ini kalau untuk yang kayak Adi Persada Properti itu berarti hanya jual aja ya Pak, yang nggak ada sewanya segala macam dijual. Oh, Betul. Kalau oke, oke. secara perusahaan kita menjual saja unitnya. Mhm. Tapi Kalau yang perkara yang Adi, ya kalau yang ADPC gitu Pak, berarti itu ada potensi recurring dong Pak. Berarti kan ada kayak toko-toko yang daerah dekat bawah LRT itu yang bisa disewain gitu ya Pak. Itu ada recurring income-nya betul, ya Pak ya. betul. Oh, oke. Kita lihat-lihat kondisinya ada yang komersial ya kita nanti akan Hmm. dapat itu. Kita juga Hmm. punya office tower yang Oh, di MTH, jadi MT Haryono situ yang di iya. pinggirnya dekat Carrefour itu pinggirnya stasiun yang baru itu juga kita ada Hmm. di situ. Hmm.
Office Tower ini under anak usaha yang ADPC itu ya Pak ya? Iya, betul. Oh, oke. Properti kita ada di sana semua. Oh, oke. Yang orang. Oke. Menarik. Nah, terus Pak, ini kan kita mau tahu nih, ada contoh proyek besar yang saat ini tengah digarap nggak Pak sama Adi? Terus sama proyek-proyek yang tengah dikerjain. Soalnya ini banyak banget nih kalau saya baca ya, setiap hari ada aja berita yang baru, misalnya dapat proyek dari IKN lah, dapat proyek yang dari Filipina. Nah, mungkin Bapak bisa cerita nih Pak, kira-kira proyek apa sih, proyek gede nih yang sekarang lagi dikerjain sama yang tengah dalam pengerjaannya? Ya, oke. Jadi memang banyak karena ada 174 proyek yang ongoing sekarang ini kita kerjakan. Oh, oke. 174 Pak. Iya. Nah, ini yang besar dan sudah mau selesai itu ada 2. Yaitu LRT Jabodebek yang tadi. LRT sudah mau selesai, itu kan besar ya, nilai kontraknya 23,3 triliun itu. Itu sudah mau selesai. Kemudian tol Sigli Banda Aceh, nilai kontraknya juga besar 8,2. Itu juga sudah mau selesai Desember ini. Harus selesai. Kemudian yang tadi yang terkait dengan Kalimantan Timur ya, IKN itu kita ada 1,4, kita bikin jembatan feeder untuk jembatan Pulau Balang, ada tol Karangjuang Karyangau, dan kita bikin barak pekerja. Jadi ada kurang lebih 17.000 pekerja yang akan ada di situ. Kita bekerja sama dengan Wika karena memang yang menggunakan teknologi modular itu baru kita dan Wika. Itu nanti akan ada 4 lantai di situ. Iya. Saya sambil nyatet nih Pak, soalnya kalau nggak dicatat nanti, wah pas lagi dicari, bingung nih. Jadi nanti kita pas misalnya udah tahu, wah ini IKN udah mau jalan, berarti ini beberapa proyek ini yang akan sangat menarik nih, akan memberikan pendapatan untuk Adi nih Pak ya. Nah, ada juga nih yang mulai besar kita nih, yaitu kompetensi baru kita nih, yang kalau tadi pembangunan jalan, jembatan, bendungan itu kan sudah biasa di kontraktor. Iya, tapi kita punya kompetensi di railway. Dibanding yang lain kan railway, karena kita pengalaman di LRT, dan kita juga punya pengalaman di beberapa wilayah di Indonesia, ada jalan kereta yang juga kita lakukan. Kita udah punya pengalaman juga di MRT Jakarta 201. MRT 201. Iya, MRT Jakarta CP 201 itu tahun lalu udah 1,4 triliun. Dan beberapa bulan yang lalu ya, kita juga menang juga terusannya MRT 202 dari dari Sarinah situ ya, sampai ke Beos, stasiun Beos itu 202. Itu berapa Pak nilai kontraknya Pak? 2,8 triliun. 2,8 T. Iya. Oke. Nah, kompetensi inilah yang tambahan yang kereta api inilah yang memungkinkan kita jadi bisa melihat potensi yang ada di sekitar kita, termasuk yang disebutkan Filipina. Kita udah melihat di Filipina mau buat MRT juga nih, kayak di MRT 201 Jakarta. Nah, kita lihat nanti, kita pelajari bagaimana pembayarannya, bagaimana ininya, owner dan sebagainya. Karena kita walaupun kontraktor tetap harus hati-hati. Iya, benar. Nanti kita kerja nggak dibayar kan repot. Jadi kita lihat nanti malah pembayarannya. Susah lagi Pak ya. Iya. Oke. Itu MRT, dan yang mungkin yang besar yang lain tadi yang Jogja Solo dan Jogja Bawen. Jogja Solo itu nilainya 7,8 triliun, Jogja Bawen itu 5,2 triliun. Jogja Bawen. Itu 2,6 ya Pak tadi ya? Yang mana? Yang tadi yang Jogja Bawen Pak? Jogja Bawen 5,2 triliun. 5,2 triliun. Iya, 5,2. Gede loh. Lumayan. Oke. Terus ada lagi nggak Pak yang lain Pak? Yang besar seperti itu. Kalau gedung-gedung yang sekarang lagi kita bangun ya, yang juga akan menjadi ikon, itu adalah gedung FIBA. Jadi ada stadium basketball yang akan besar ya. Mungkin kayaknya se-Asia Tenggara yang terbesar itu. Nanti ada pertandingan bola
basket dunia akan ada di itu yang depan TVRI itu Oh, loh, yang kalau oh depan lihat TVRI. Oh, ya oke. di Itu udah. sebelahnya GBK yang bulat. Nah itu. Oh, oh, depan GBK itu ya Pak ya. Berarti dekat kantor saya sih sebenarnya sih. Nah, Oke, oke. seberangnya TVRI yang Mbak Rita, tempat TVRI ada yang lagi pembangunan. Aha. Oh, itu yang Ya, dikerjain Adi yang betul. Yang lapangan ABC, dulu lapangan ABC. oh 8. Oke. Itu udah mau Itu. rampung, Pak. Itu Udah mau kelar. nanti tahun depan akan dipakai buat pertandingan. Jadi kita harus selesaikan dalam waktu maksimal 1 tahun ya. Dan ini udah Hmm. kan ya udah hampir 60-80%, 60% kayaknya itu Oh, oke. udah tinggal closing. Sekarang mau closing atasnya, Oh, udah mau mau tutup. rooftop ya, Iya, tutup atas. Oke. betul. Terus nanti kalau misal teman-teman ada mau nanya, boleh ya, bisa tulis di kolom chat atau di kolom yang pertanyaan tadi ya. Eh, Tadi ada yang komen katanya ya sahamnya belum naik. Ya iyalah, kan saham itu ada momentumnya, ada rotasi sektornya. Sekarang kalau semua orang lagi heboh sama komoditas karena COVID supply-nya terganggu, komoditasnya naik ya semuanya dananya lagi ke sana. Tapi kan namanya kalau orang hujan itu pasti ada berhentinya. Orang kemarau juga ada berubah menjadi hujan. Jadi nggak ada yang sepanjang masa itu terus-terusan, nggak ada. Makanya aku tuh di sini senang mencari atau belajar saham yang masih istilahnya saat ini belum perform. Jadi begitu kita udah tahu katalis, oh ini nih. Nah begitu ada pergerakan atau begitu ada inflow masuk, kita udah tahu gitu loh, nggak jangan nanti udah naik baru nyari-nyari, nanti ketinggalan gitu. Jadi di sini kita belajar sama Pak Agung. Jadi biar oh ternyata banyak sekali nih yang katalis-katalis yang nantinya akan menarik, di mana IKN sendiri mungkin akan menjadi salah satu trigger untuk sektor ini untuk perform nantinya. Iya. Oke. Terus Pak, aku mau tanya juga nih, nah untuk kontrak baru yang diperoleh oleh Adi saat ini, porsi pemerintah atau BUMN sama swasta itu seberapa banyak sih Pak? Apa memang selalu pasti banyakkan BUMN atau proyek pemerintah ya Pak? Tapi kan juga nggak nutup Iya, kemungkinan ada swasta juga ya Pak yang digarap ya? betul. Jadi Hmm. malah di kita ini kalau sekarang per Juli udah 15,9 triliun, September Mm-mm. 18,1 triliun, Mm-mm. itu pemerintahnya 17%. Oh, pemerintah 17%, Mbak. Iya, BUMN-nya Oh, cuma 6%. oh, Yang tujuh I puluhan see. persen itu malah swasta. Oh, banyak juga ya Pak proyek dari Ya, swasta ya? ya, tapi swastanya harus diingat, swastanya model seperti apa itu yang paling penting. Jadi Oh, kita oh, yang oh. besar, kita pertama tadi yang MRT itu masuknya Mm-mm. swasta, MRT karena itu punyanya Oh, apa ada ya. loan dari bank, ya loan bank Oh, loan I bank. see. Oke, oke. Itu Itu dianggapnya swasta ya, Pak ya? itu kan dengan Pemda DKI ya melalui Pemda Mm-mm. DKI. Terus kemudian yang di eh, eh, apa namanya di smelter Mm-mm. di Gresik itu juga swasta itu kita ngerjakan punya Freeport Iya, mau. gitu ya. Jadi artinya itu angka-angka yang cukup besar yang apa hitungannya swasta gitu. Mm-hmm. Ada juga data center yang swasta yang punya juga gitu. Oh, ada juga ya Pak data center. Oke, iya nih, ini juga data center juga akan kelihatannya akan ramai juga nih Pak, karena banyak yang mulai berlomba-lomba untuk bikin ya Pak ya. Oke. Betul. Dan kita masih sebagai kontraktor. Jadi gini, kita tuh selalu Mm. mulai dengan belajar dulu jadi kontraktornya. Mm-mm. Nah, kayak data center kita pelajari seperti apa, nanti kita baru lihat apakah kita bisa masuk. Karena kan kita ada beberapa lahan yang dari properti Mm-mm. tadi, mungkin Mm-mm. sebagian bisa kita pakai data center, dan sebagainya itu kan masih belajar. Jadi nggak Iya berani benar. kita investasi tanpa sebagai kontraktor dulu. Nah, Oke, jadi demikian pula benar-benar. dengan Hah? yang di KIM, yang di pengolahan limbah terpadu di Medan, ini kita Oh. sebenarnya sudah banyak mengerjakan proyek limbah seperti Hmm. RDF Bantar Gebang yang di Jakarta kan kita Mm-mm. yang ngerjain. Iya. Terus di Bali ini saat ini ada TPST, ada 3 TPST Mm-mm. di Bali yang sedang kita kerjakan. Ini tempat Oh. pengolahan sampah terpadu yang menjadi referensi. Oh. Nanti pimpinan G20 juga akan ke sana melihat itu. Nah, kita kontraktor juga Hmm. ini Kontraktor punya masih Pak Pemda. semuanya. Oke. Iya.
Oke, Kalau udah terus jago baru berani investasi kayaknya Mbak Rita. iya Kalau memang sekarang harus gitu belajar sih. dulu. Iya benar, itu memang harus ini menunjukkan bahwa manajemen AD ini sangat hati-hati ya Pak. Jadi nggak langsung wah mau cepet-cepet cuan gede langsung kerjain, tapi nantinya nggak ngerti malah jadi terbengkalai. Jadi memang belajar dulu, udah bisa baru kalau misalnya tertarik untuk bangun sendiri baru nanti dikerjain ya Pak ya. Iya, Oke. betul. Terus Pak, yang bagaimana kalau misalnya untuk target tahun depannya gimana Pak? Iya. Sorry, target Kita tahun selalu ini ya? Iya. Kita selalu dari tahun ke tahun untuk kontrak baru kita menargetkan 20 sampai 25%. Kita menargetkan 20-25%. Oke. Selalu kita target itu. Kenapa? Karena kita masih melihat sebenarnya potensi banyak. Ya. Sebagai contoh nih, untuk APBN infrastruktur, bagi infrastruktur, tahun 2023 itu naik 7% loh dibanding 2022. Jadi angkanya 392 triliun itu dari 2000 untuk porsi 2023. Artinya bagi kita melihat pemerintah masih menganggap infrastruktur ini menjadi penting dan masih diberikan porsi yang cukup baik, bahkan bertambah. Jadi kami masih berani tuh menargetkan naik 20%, 25%. Bagus sih. Iya, itu bagus sih Pak. Kalau segitu cukup oke sih Pak. Nggak terlalu agresif, tapi juga nggak terlalu rendah ya untuk targetnya. Di IKN kan juga sudah mulai gerak. Itu udah jalan belum sih Pak proyeknya? Udah mulai? Udah jalan, kita udah membangun, dan hanya dalam waktu 4 bulan maksimal harus sudah jadi ini yang rumah ini. Rumah yang untuk 17.000 barak pekerja ini itu 4 bulan jadi. Oh, 4 bulan harus jadi ya Pak? Harus jadi. Iya, kan modular bisa cepat. Bisa dalam waktu singkat. Itu modular yang bisa dibongkar terus nanti dipindahin pasang lagi gitu nggak sih Pak? Betul. Betul. Kita berarti udah itu bisa dipakai lagi ya? Bisa. Kita udah mengerjakan di banyak rumah sakit COVID. Waktu itu kita banyak rumah sakit COVID di Sarjito, di RSCM, di Papua, Aceh. Kita yang bikin semua itu. Dalam waktu singkat 2 minggu udah jadi ini ya. Makanya kita bisa banyak menampung, ya banyak rumah sakit bisa langsung segera menampung korban ya. Pasien-pasien yang darurat gitu ya Pak ya? Betul. Nanti bisa, jadi memang rencananya nanti setelah selesai barang ini itu akan digunakan mungkin dari ownernya itu nanti kemudian untuk mungkin yang lain diperbaiki lagi atau diperkuat atau ditambah modifikasi lain menjadi perumahan-perumahan bisa juga. I see. Wah, menarik juga ya. Sekarang udah bisa kayak dipakai lagi nanti. Jadi istilahnya ya untuk lingkungan juga. Jadi nggak banyak waste yang kebuang untuk itu ya Pak ya. Betul. Kalau di luar negeri ini sudah ke sana arahnya, bangunan rumah, apartemen itu udah ke arah modular. Kita bisa search misalnya di Google itu udah banyak sekali. Modifikasinya luar biasa. Di beberapa tempat di Indonesia pun saya lihat model-model kafe, rumah, developer itu sudah mulai membangun juga yang ini. Kadang-kadang kalau kayak kafe modelnya industrial itu sebenarnya pakai modular. Oke, terus Pak, bagaimana sih Pak kalau misalnya Adi melihat potensi proyek yang berbasis lingkungan? Menurut kita memang ke depan harus seperti itu ya, yang lingkungan SDGs itu harus ke sana. Makanya Adi sudah memulai duluan. Kalau yang lain belum melirik waste management, kita sudah masuk. Sudah mengerjakan sebagai kontraktor dan sudah punya. Ya, tadi di Medan itu kita udah punya. Yang kedua, yang tadi SDGs, yang soal air. Ke depan air pasti akan menjadi penting ya, menjadi urgent. Nah, ini kita udah duluan. Jadi di Dumai kita sudah punya, mulai baru operasional juga. Kita kerjasama dengan yang jago air di Adaro. Dengan Adaro. Yang di Karian nanti kita bekerjasama dengan Q Water Korea. Jadi memang ada belajar. Itu rata-rata yang air itu berarti banyak kolaborasi juga ya Pak dengan pihak lain. Betul. Dengan yang ahlinya lah. Betul. Iya, dengan expertnya. Oke. Wah, hebat sih ini. Oke. Nah, terus Pak, kalau untuk gambaran kinerja nih semester 2. Kita kan sekarang masuk semester 2. Gambaran kinerja di semester 2 ini kayak gimana sama target kinerjanya nanti tahun ini gimana Pak?
Iya, kalau kinerja kita selalu merencanakan guideline kita tuh selalu doubling ya setiap triwulan maupun setiap tahun kita ada doubling. Memang bottom line kita masih kurang bagus. Dampak dari COVID 2019 ke Benar. 2020 tuh banyak Benar. sekali. Tapi kalau lihat dari bottom line kita udah doubling tuh. Kami berharap guidance kita sih masih seperti itu. Bisa kita dari guidance kita belum koreksi, masih di tahun ini masih doubling juga. Mudah-mudahan kita akan capai itu. Iya. Ya. Memang ada yang challenge-nya ini. Ketika harga-harga energi naik nih. Iya. Ya, solar naik dan sebagainya. Ini challenge yang harus kita antisipasi dan kita mitigasi dengan berbagai efisiensi di dalam. Efisiensi, perubahan metode kerja, bagaimana mengatur liabilities. Nanti kalau minggu depan kita rilis laporan keuangan akan terlihat bahwa ada upaya-upaya efisiensi di sana, ada upaya-upaya penurunan cost of fund di sana gitu. Dan kinerjanya lebih baik daripada triwulan sebelumnya. Itu kita akan coba lihatnya ke sana nanti. Ya. Oke. Nah, terus tadi kan sebenarnya kita udah ngobrol mengenai right issue ya Pak. Jadi tadi sebenarnya Bapak udah cerita sih. Jadi sebenarnya dana untuk right issue itu memang semuanya untuk pekerjaan proyek lagi ya Pak. Jadi memang alasan Persero mengadakan right issue untuk dananya untuk diinvest lagi ya Pak ya? Betul. Sebagai pengembangan usaha. Jadi untuk peningkatan kinerja, yaitu dalam hal ini equity-nya meningkat dan langsung dipakai buat pengembangan bisnis. Jadi kalau tadi proyek-proyek yang saya bilang ada Jogja Solo, Jogja Bawem, terus tol elevated Hulu Jami maupun pengolahan air limbah, sampah terpadu dan air. Itu kalau kita mau invest tapi minjem bank kan berat lagi nanti liabilities kita. Benar. Makanya kita berupaya sampai masuk mendapatkan PMN dan right issue itu jadi istilahnya cost-nya nggak ringan, cost-nya ringan di sini dan impact-nya adalah hasil langsung. Oke. Nah, terus Pak, kita balik lagi nih ke IKN. Kalau IKN kan tadi sebenarnya Adi udah dapat, kalau nggak salah 1,4 triliun ya Pak ya. Nah, itu nanti kira-kira masih ada potensi-potensi lain nggak yang bisa digali dari sana? Iya. Kan ada beberapa paket ya. Informasinya ada 18 atau 19 paket dengan nilai kurang lebih 20-an triliun. Kami berharap kami bisa dapat paling tidak 3 triliun atau 3,5 triliun lah. Masih ada beberapa paket yang kita tenderkan. Kami berharap kami bisa dapat dengan nilai itu paling tidak 3 triliun. Oke. Nah, karena ini masih di awal ya, masih di ring 1 iya, nih. Masih awal banget. Awal sekali. Nah, terus kan rincian proyek Adi yang di IKN tuh kayaknya selesai akhir tahun ini atau gimana sih Pak? Mungkin yang untuk pengerjaan yang 17.000 pekerja itu ya Pak? 22 tower, rumah susun 4 lantai itu ya Pak. Jadi akhir tahun ini udah harus selesai. Ya, itu 4 bulan harus selesai. 4 bulan ya. Ya. Dan udah balik kita dapat itu udah 2 bulan yang lalu ya, sebulan atau 2 bulan yang lalu. Nah, terus hari ini kan Pak Presiden ke sana juga nengok. Oh, ke sana untuk lihat proyeknya yang lagi dikerjain Adi itu Pak. Iya, semuanya ditengok sama Pak Presiden hari ini. Nah, terus tadi kan Bapak sebenarnya ada cerita sedikit nih, masuk ke investasi yang nanti gampang keluar. Nah, itu exit strateginya kayak gimana sih Pak kira-kira? Yang tadi dengan exitnya pertama pilih jalan tol yang pasti akan laku dijual dengan LHR tinggi. LHR tinggi cari. Nah, itu yang Jogja Solo tuh kalau dari studinya itu sekitar 26 ribuan, 24 atau 26 ribu LHR-nya. Itu tinggi sekali. Dan kita yakin itu akan menjadi penghubung dengan adanya Jogja Solo Jogja Bawen. Itu maka seluruh tol Jawa itu terhubung. Trafiknya juga bakal tinggi itu ya Pak ya? Ya itu trafiknya 26 ribu itu. 24 ribu. Yang 20 sampai 24 ribu hingga 26 ribu itu ya Pak trafiknya? Iya, betul. Nah biasanya kalau traffic atau LHR-nya di atas 20 ribu, itu best practice-nya apa ya namanya? Common-nya itu IRR-nya kurang lebih 12%.
lumayan dong Pak ini 12%. Ya, jadi ini menarik buat para investor yang akan nanti ini pun akan menarik. Nah, itu strategi exitnya. Oke. Berarti strategi exitnya cari yang kayak begini apa modelnya. Iya. Terus, nah sebenarnya Bapak kan tadi ada cerita mengenai recurring income. Nah, kira-kira ada potensi lagi nggak untuk menggali lebih banyak recurring income yang nanti akan diraih dari Adi, Pak? Selain dari mungkin dari sektor properti tadi sama yang tadi pengelolaan limbah ya, Pak Air ya, Pak? Ya. Ada lagi kita juga yang baru pertama juga nih yang melakukannya, yaitu kita ada recurring dari merawat jalan. Jadi biasanya kita hanya membuat jalan, sekarang kita merawat jalan. Jadi kita dapat proyek dalam tanda kutip perawatan jalan di lingkar timur Sumatera, di Palembang dan di Riau. Itu kita mendapatkan pekerjaan merawat selama 12 tahun. Wah, panjang juga Pak itu kontraknya. Iya, 12 tahun. Nah, nanti pembayarannya juga fix. Setiap tahun kita dapat sekian ratus miliar, itu setiap tahun fix. Nah, ini jadi recurring karena angkanya sama terus. Betul. Ini dari pemerintah, dalam hal ini PUPR, dan ada penjaminan dari PII untuk pembayarannya. Makanya kita berani ngambil tender dan kita yang menang. Oke. Nah, terus, nah sebenarnya kan kalau kita lihat nih Pak ya, suku bunga dunia itu memang cenderung ada kenaikan. Demikian juga dengan BI rate kita. Nah, kira-kira kalau pengaruh kenaikan BI rate terhadap beban bunga persero itu kayak gimana sih Pak? Betul. Memang sebagai perusahaan kontraktor biasanya pasti highly leverage ya. Biasanya highly leverage. Umumnya gitu. Iya, oleh karena itu yang jadi challenge pertama harusnya karena kita 75% adalah kontraktor, maka percepatlah penagihan piutang atas pekerjaan kita. Seringkali kita suka mengutamakan pekerjaannya, pas nagihnya suka entar-entaran. Kenapa? Karena kalau nagih, orang invoicing itu biasanya lampirannya banyak. Ada tes ini, bukti ini, bukti. Nah itu kadang-kadang namanya paperwork, suka teman-teman operasional suka lupa-lupa gitu. Nah ini itu pertama rumusnya itu, piutangnya harus dipercepat nagihnya. Itu. Nah yang kedua, ya kita harus dengan piutang tadi ditagih cepat, maka liabilities pasti akan turun karena setiap pembayaran dan setiap pekerjaan kita kan kita turunin liabilities. Itu udah di perbankan udah ngunci di escrow account itu setiap bayaran kita langsung diambil dan udah begitu. Nah, yang kedua bagaimana melok cost of fund kan gitu. Nah, makanya pada bulan Mei kemarin ketika belum terjadi kenaikan BI rate, namun the Fed sudah naik 0,75 atau 0,5 ya, satu kali naik itu. Kami di Adikarya ketika ada obligasi kita jatuh tempo, kita raise kembali obligasi dengan kan karena kebetulan waktu itu oversubscribe. Kebutuhan kita tuh sampai oversubscribe. Nah, oversubscribe inilah kita gunakan untuk mereprofiling kewajiban jangka pendek kita jadi jangka panjang. Jadi kita sudah melok liabilities dan obligasi ini dalam jangka waktu 3, 5, dan 7 tahun. Dengan average 3, 5, dan 7 tahun. Dengan average cost of fund dari situ, itu turun dari existing obligasi 9,25, kita di sekitar 9,17 itu. Kalau nggak salah 9,17. Artinya kita udah bisa melok nih. Jadi kalau nanti ada kenaikan BI rate ataupun ada ini, kita udah agak lock. Ya sebagian dari 50% udah kita lock nih. Ya. Wah, ini ya, jadi sisanya ya baru kita negosiasikan dengan kredit perbankan dalam hal ini. Dengan kreditur ya. Oke. Oh ya, terus tadi Pak, kalau misalnya kayak rupiah ini kan juga cenderung memang karena suku bunga US naik, otomatis mata uangnya menguat. Karena mata uang karena mata uang US yang menguat, otomatis IDR kita melemah. Nah, kira-kira gimana sih Pak pengaruhnya pelemahan rupiah terhadap biaya bahan baku yang biasa kan kontraktor kan banyak bahan-bahan yang disiapin Pak? Gimana tuh Pak? Ya. Pertama untungnya kita tidak punya pinjaman dalam valuta asing ya, jadi kita aman dari situ, nilai tukar kita agak aman. Gitu. Ya. Terus yang kedua
ini kan memang ada beberapa bahan yang mau nggak mau harus masuk. Tapi kan sekarang pemerintah mendorong adanya TKDN, lokal konten yang lebih besar. Iya, benar. Sampai 50-70%. Nah, ini tentu saja membantu. Nah, kita pasti akan tetap terdampak lah di situ, terutama dari sisi besi. Iya, besi. Naik banyak. Betul. Nah, tapi besi sekarang sudah mulai kembali kepada harga yang turun, ya? Normal. Udah turun. Jadi kita udah agak kemarin sampai 16.000, sekarang udah balik lagi ke 11.000. Dan kita harapkan juga masih ada penyesuaian. Nah, yang masih belum ada justifikasi dan kita berharap segera ada justifikasi memang di nilai energi ya, solar kan masih tinggi. Nah, berharap ini akan segera ada solusi lah dari kita, dari pemerintah ada. Ya paling kami yang di dalam area kami ya, bagaimana sekarang kita melok kebutuhan-kebutuhan itu misalnya dengan just in time aja, jangan dulu nyetok banyak, harganya naik dan turun. Nah sekarang enggak, udah just in time atau dibayar di depan duluan untuk angka tertentu yang kita akan pakai sekian lama. Jadi perubahan-perubahan metode kerja atau perubahan-perubahan strategi di dalam penanganan inventory, utamanya yang naik-naik kayak gini, ini jadi penting. Meskipun demikian kelihatan nanti di laporan keuangan kita udah berdampak nih. Kenaikan energi itu dan naik APP kita 3%, 4%-an, ya 3%-an gitu akan terdampak. Terus Pak, kalau misalnya kayak sekarang ini kan besi lagi turun. Biasa kalau kayak adik itu begitu turun mereka langsung belanja banyak nggak sih Pak buat jaga biar kalau sampai ada kenaikan udah ada stoknya nih Pak. Kan kadang-kadang kontraktor kayak gitu Pak. Enggak. Kita jaga just in time saja karena nanti kita nggak tahu loh naik turunnya kan nggak tahu. Lebih baik Benar kita sih. just in time sesuai dengan kebutuhan. Gitu loh. Kita jadi lebih ketat menghitung inventory. Oke. Nah, terus Bapak lihat sendiri kalau peluang industri kontraktor ya atau konstruksi di tahun-tahun mendatang itu kayak gimana sih Pak? Karena kita lihat kan anggaran nih tahun ini untuk infrastruktur udah lebih longgar nih Pak, udah ditambahin. Kalau 2 tahunnya kemarin karena COVID dan lainnya semua dialokasi ke kesehatan. Nah, karena COVID kita udah mulai terkendali, pemerintah udah mulai naikin anggaran. Nah, kira-kira industri ini masih gimana sih Pak di mata Bapak? Iya. Kalau bayangan kami gini, tadi aja dari sisi anggaran saja sudah naik 7% untuk tahun depan, yaitu 392 triliun. Nah, kalau kita akan mengarah tadi IKN itu menjadi yang juga terobosan atau menjadi bukan hanya sekedar bangun gedung untuk pindah kantor pemerintahan, tapi menggunakan visi ekonomi baru dari Indonesia untuk Indonesia maju. Kami pikir pasti akan masih besar sekali karena ini saja baru ring 1, belum nanti ring 2, ring 3, ring 4 itu. Benar sih. Ya, itu baru IKN. Tapi kalau mau lebih jauh lagi menurut Indonesia maju, kita bisa melihat misalnya bendungan. Di Indonesia kayaknya Bapak Presiden banyak meresmikan bendungan. Angka bendungan kita tuh baru sekitar 240 bendungan. Sementara di negara Jepang misalnya yang lebih kecil dari kita, tapi udah bagus pertaniannya, itu udah ada sekitar 3.000-an bendungan. Artinya dengan luas negara yang seperti ini masih banyak potensi untuk bendungan. Jalan tol kita baru 2.500. Yes. Di Malaysia itu sekitar 1.800, padahal jauh lebih kecil daripada kita, itu sekitar 1.800. Gitu. Jangan bandingkan dengan Amerika yang sampai 100.000 atau China yang 200.000, ya, tapi kita masih besar sekali sebenarnya potensi-potensi itu. Jalan kereta api kita baru 6.000 kilometer, sementara yang lain-lain sudah ratusan ribu. Nah ini kita masih jauh, jauh meskipun Bapak Presiden sejak beberapa tahun ini kan cepat sekali ya ini progres untuk pembangunan infrastruktur. Tak ini masih bisa kita tambah lagi, percepat di waktu-waktu ke depan. Oke. Ya mungkin aku coba akomodasi beberapa pertanyaan. Untuk ADI dan BUMN karya khususnya plat merah, kenapa DER-nya besar? Karena mungkin biasa untuk bangun untuk bangun memang perlu dana yang besar atau apa tuh Pak? Kan. Jadi ada pertanyaan, kenapa maksudnya perusahaan kontraktor itu DER-nya besar gitu Pak? Ya, agak beda-beda DER dari perusahaan-perusahaan itu ya, karena tadi
Adi tidak pernah punya investasi. Hmm. Nah, kenapa DR-nya besar? Karena equity-nya kecil. Hmm. Jadi karena equity kecil, bahkan untuk pekerjaan yang sekedar modal kerja saja kita perlu pinjaman bank, gitu loh. Mungkin saudara kita yang lain ada beberapa investasi sehingga untuk investasinya dari equity-nya kurang ya terus minjam juga. Tapi kalau kami ini kebetulan karena equity kita kecil. Nah, dengan tadi kita menambah equity dengan PMN maupun red issue ini, harapan kita bisnisnya dapat, equity-nya nggak liabilities nggak nambah gitu loh. Kalau modalnya dari dulu perusahaan karya udah besar-besar, mungkin liabilities akan kecil karena kan kebutuhannya bisa dicukupi dari modal. Tapi kan kenyataannya kan kita modalnya kan kecil ya bagi kami lah. Ini kan kecil. Jadi mau nggak mau kita harus minjem. Yang paling penting kalau menurut saya bukannya soal leverage-nya tinggi atau rendah. Kalau leverage, Adi tinggi loh, sampai 5 kali kalau dibandingkan lain total leverage-nya ya. Tapi kita sampai dengan saat ini masih bisa menjalankan semua kewajiban kepada baik pasar modal maupun perbankan nih. Iya, jadi benar. Bagaimana how to manage the cash flow yang paling penting sebenarnya. Iya sih, ya karena memang kayak ngebangun gitu kan cash flow itu sangat penting ya Pak ya. Betul. Oke. Terus aku lagi cari pertanyaan khusus, Mbak. Saya mau nanya Pak, khususnya proyek di PHR. Proyek apa tuh Pak yang PHR? Pertamina Hulu Rokan. Oh, oke. Ya ini banyak yang nanya mengenai migas tuh Pak. Ya. Gimana? Oke. Ya itu justru sesuatu yang juga terkait dengan environment yang kita rasanya baru kita yang ke sana ya. Jadi ada proyek-proyek istilahnya dalam artinya apa ya, merehabilitasi area bekas pertambangan. Kalau misalnya hutan yang diolah itu kan kemudian ada reboisasi kan. Iya. Nah, kalau yang pertambangan ada juga normalisasi atau apa namanya itu, normalisasi terhadap area tambang bekas pertambangan. Jadi kita melakukan treatment di situ, treatment untuk mensentralisasi dari misalnya lumpurnya, apa namanya kerusakan entah kimia, entah bolong-bolong dan sebagainya itu ada proyek di situ. Kita kebetulan yang memang ada proyek di sana yang pertama, kita harapkan ini menjadi pionir untuk proyek-proyek berikutnya dari sisi pengolahan kawasan pertambangan. Iya tadi ada juga yang mengenai proyek Adi yang di migas tuh Pak tadi. Berarti di luar yang Pertamina ini ada proyek lain Pak yang digarap oleh Adi? Apa cuma sana smelter aja ya Pak? Iya, kalau kita belum ada tuh yang mini gas atau yang main di migas nggak ada ya? Ada. Oke, ini kita mostly masih kontraktor aja kalau di sana. Pak, jadi LRT Jabodetabek itu diperkirakan mulai operasi Juni 2023 ya Pak ya? Nah, jadi gini, dari semua tahap uji coba ini gini, yang paling penting ini kan GOA 03 nih, ini baru driverless ini. Nanti di dalam ini tidak ada masinis kan. Itu dikendalikan dari depo di Bekasi Timur nanti. Itu jarak antar kereta itu nanti bisa sampai 3 menit. Jadi kalau biasa di luar negeri kita naik tube atau underground itu next train 3 menit atau 7 menit. Ini kita udah bisa nanti. Ya. Nah, karena perlu presisi, nah dari sekarang sudah ada jadwal untuk tesnya. Jadi tesnya itu sampai dengan Mei 2023 ada tesnya. Dari tes satu kereta. Ya uji coba terus. Kalau sering nanti teman-teman ngelihat kereta bolak-balik itu baru kereta sedikit, baru 1 kereta 2 kereta. Tapi nanti makin lama 29 rangkaian kereta akan bergerak semua tuh. Jadi kayak main kereta-keretaan dan muter aja jalan. Tiba-tiba berhenti, tiba-tiba klakson apa namanya tuh kalau di kereta itu namanya klakson apa tuh. Nah, tiba-tiba itu bunyi itu semua uji coba. Bagaimana skenario 1 kecepatan 50 berhenti mendadak, ada yang narik ini, ada yang mecahin kaca, itu semua di skenario semua dites ya sampai. Jadi sebenarnya udah jadi ya Pak?
cuman lagi Udah uji coba untuk ketepatan waktu yang tadi, sama untuk menjaga kalau ada hal-hal yang nggak diduga, jadi persiapan untuk itu ya Pak ya. Betul. Namanya istilahnya sinkronisasi, bahasa teknisnya sinkronisasi sistem. Jadi semua sistem yang berjalan, apakah sistem rel, sistemnya emergensi, sistem keretanya sendiri, dan pendukung lainnya, kelistrikan, dan semuanya itu dicoba. Misalnya tiba-tiba jalan, listrik mati, apa yang terjadi ini semua udah diuji coba sekarang. Oke. Iya, menarik sih. Berarti memang sangat di-prepare ya Pak dari awal. Betul, karena ini yang pertama GOA 03 bagi kita ini yang langsung udah paling fase yang tinggi ya. Memang ada GOA 04 yang di bandara yang nggak ada, cuman maju mundur di bandara ya kan, dari belum maju ntar balik lagi, tarik lagi bolak-balik. Itu sih lebih gampang dan simpel dan nggak perlu ketepatan waktu kalau itu Pak. Itu malah GOA 04 itu. Oh, GOA 04. Iya, GOA 04 istilahnya saya yang tidak ada sama sekali orang. Kalau yang ini nanti masih GOA 03 tidak ada masinis tapi masih ada attendant. Jadi masih ada yang satu orang petugas yang akan ada di situ untuk petugas di situ yang mengawasi masih. Tapi kalau yang di bandara itu kan jarak dekat sekali, itu udah sangat driverless tapi aman. Oke, ini ada yang bertanya nih Pak Agung, untuk CF projection Adi kapan akan positif? Nah, kalau setiap ada pembayaran atau biasanya kalau di akhir tahun ya, coba dilihat di akhir tahun pasti kita positif. Di buku kita positif. Kalau lihat dari 2020 ke bawah, cash flow operation kita positifnya sekitar 400-500. Nah, di akhir 2020-2021 kita bisa cash flow operasional positifnya di sekitar 1,4 triliun. Jadi meningkat. Kenapa bisa begitu? Karena rata-rata pembayaran besar itu adanya di ujung. Oh iya, pembayaran di akhir tahun ya. Makanya kalau kita perhatiin seasonally saham-saham konstruksi itu perform mulai dari Desember sampai awal tahun, minimal tuh sampai Maret April itu biasa best performingnya saham-saham konstruksi. Mungkin kalau 2 tahun kemarin karena COVID ya agak sulit ya, karena kan banyak orang fokus ke seperti pemerintah juga dananya juga disiapkan untuk COVID semua. Best perform kita malah Januari 2021 loh, 2100 kita. Oh, yang 2021 ya Pak ya? Iya, Januari 2021. Itu dari November bergerak sampai 1800 sampai 2100. Ya. Iya, nih tadi aku mau share ke teman-teman nih ya. Untuk saham Adhikaryat kan kemarin Adhikaryat udah koreksi, terus candle-nya itu membentuk hammer di support down channel. Jadi potensi rebound itu terbuka setelah ADI itu tertahan di lower Bollinger Band dengan indikator RSI-nya itu udah oversold. Mungkin saya kasih lihat dulu ya RSI-nya. Bentar, saya coba share screen. Ini kalau kita lihat nih di sini. Aduh, ini kayaknya susah banget ini. Nah, bisa lihat nggak nih? Ini nih Pak, yang saya bilang harganya udah. Ini kalau indikator merah ini Pak, biasanya artinya udah harga ini udah oversold banget, dan ini RSI ini sampai di bawah garis nih. Saking kebanyakan dijual dan ini udah di bawah Bollinger. Biasa kalau di bawah Bollinger biasanya suka naik gitu ya. Ini kan juga ya mudah-mudahan aja. Jadi buat teman-teman yang tadi juga ada yang nanya, ini rate-nya gimana nih, katanya dia dapat banyak Pak, dia nanya mau ditebus apa enggak. Ya kalau saya sih memang saya buat invest saya tertarik banget untuk tebus rate-nya, apalagi harga 550. Tapi pastinya ini untuk investasi. Jadi kalau teman-teman yang istilah sekarang nih yang scalping, yang copet ya mungkin kurang cocok. Tapi kalau buat investor, kalau harganya udah di bawah biasanya
kalau disimpan jangka panjang, ya aku sih berharap minimal baliklah Pak, siapa tahu ke harga awal tahun ya kan. Itu harganya masih tadi Bapak bilang 1.000 ya Pak ya waktu di awal tahun ya Pak. 2.100. Oh 2.100. Nah, ya mungkin udah dapat penambahan modal pemerintah juga. Jadi menurut aku banyak sekali katalis-katalis yang menarik untuk sektor konstruksi, terutama untuk adik-adik. Oke, Pak, mungkin ada closing statement nih Pak buat teman-teman, karena kita ngobrolnya seru banget dan saya belajar banyak banget, dan saya juga baru tahu ternyata Adi ada masuk ke pengolahan air limbah, juga ada air bersih juga. Nah, sampai kita ngobrol udah 1 jam nggak kerasa. Mungkin Bapak ada closing statement nih buat teman-teman yang lain. Iya. Ya, terima kasih Mbak Rita, teman-teman. Jadi ini saatnya mungkin bagi Adi untuk lompat ya, untuk lompat karena dengan equity yang bertambah dari PMN dan harapan dari Red Issue dengan support dari teman-teman semua dan Mbak Rita, tentunya room kita untuk meringankan leverage dan meningkatkan kinerja akan lebih baik. Dan yang penting ini harga kita aja sudah kita turun ya dari kemarin tuh udah di truk aja turun dan masih kita bertahan juga naik. Benar, kami berharap nanti teman-teman yang memang sudah punya right ya sebaiknya memanfaatkan karena ini kan delusinya sekitar 60%. Jadi kalau ada yang udah nyangkut di 1.000, ini saatnya untuk average down ya. 550 1.000 kan lumayan dengan posisi sekarang. Itu emang mesti sabar ya. Jadi istilahnya kalau kita nanam jangan diharapkan untuk langsung cuannya saat ini juga. Mungkin kalau kita lihat dari semua konstruksi, menurut aku saat ini Adi salah satu yang paling seksi menurut saya ya pribadi. Jadi ini pandangan pribadi, teman-teman silakan melakukan do your own research lagi, apalagi Adi itu ini LRT-nya juga udah 2023 akan beroperasi, jadi banyak sekali katalis-katalis yang menarik di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau invest, ya boleh diconsider. Mungkin gitu dulu ya Pak, karena udah jam 8 nih, biar Bapak udah mesti istirahat nih. Kita udah banyak, terima kasih udah Bapak mau datang untuk memberikan edukasi nih ke teman-teman semua. Mungkin nanti kapan-kapan kita pengen lagi belajar lebih lanjut sama Bapak. Mungkin kita invite lagi apa ya. Mudah-mudahan bisa suatu saat bisa join di webinar kita untuk memberikan insight ke teman-teman yang lain Pak. Amin. Saya juga belajar pasar modal lah dengan Mbak Rita. Oke, mungkin gitu dulu ya, Pak. Makasih, sampai ketemu di kesempatan lain. Sukses selalu buat Adi dan sehat selalu ya Pak. Thank you buat teman-teman semua. Makasih. Selamat malam.